pangan sebagai hak dan pangan sebagai komoditi. Artinya bahwa kedaulatan pangan itu bukan ngomong soal pemenuhan makan setiap hari, tapi kandungan gizi yang ada di dalam. Jadi nanti satu saat ini kebetulan kita ada tenaga kesehatan khusus untuk lingkungan itu. Saya minta supaya tenaga-tenaga bidan desa ini coba bikin penelitian kecil-kecilan. Sekali-sekali ambil sampel makanan-makanan di setiap rumah. Mungkin dalam satu RT itu kita sampel 3 khusus yang stunting. Kita analisis numpuk makanan itu di laboratorium itu, supaya kita tahu persis numpuk makanan itu setiap hari bergizi atau tidak. Karena kalau kita ngomong makanan yang bergizi itu bukan setiap hari makan ikan sih sebetulnya. Karena kalau ngomong kandungan gizi itu ada di ubi, ada di kedelai, atau ada di kacang-kacangan segala macam itu. Coba analisa di masing-masing rumah. Jadi setiap kita itu sebetulnya kita berkembang. Jangan kita hanya jadi bidan, hanya jadi perawat saja, tapi sekali-sekali coba kita jadi peneliti. Kan itu kita harus maju seperti itu. Ada satu kebanggaan. Kita biar hidup di kampung-kampung seperti ini, tapi kalau dengan perkembangan atau dengan daya kemampuan kita bisa menganalisis masalah-masalah yang ada di masyarakat, maka itu akan menjadi satu nilai poin positif yang kita akan dapatkan di dalam desa ini. Setidak-tidaknya setelah saya berhenti dari kepala desa, teman-teman bidan, teman-teman di kader posyandu bisa merekomendasikan kepada pemimpin yang baru bahwa ini loh yang harus perlu kita tangani. Itu anjuran saya. Jadi nanti kepala seksi bisa bantu saya. Coba sekali-sekali bikin penelitian kecil-kecil dulu, supaya kita betul-betul tahu persis akar masalah stunting itu seperti apa. Kita jangan terpengaruh informasi dari Jakarta, karena Jakarta sana juga tentu sampelnya ambil di Jakarta. Beda dengan kita kondisi di NTT, apalagi di Suliu, di Amfoan sini. Kita harus mampu menemukan masalah yang betul-betul kita alami. Kalau soalnya nanti percuma, kita anggarkan mau berapa ratus juta pun, setiap tahun kita panen kegagalan, yaitu stunting tinggi dan lain sebagainya. Alat-alat penimbangan kemarin kami sudah anggarkan. Ini sekiranya hari Senin nanti kalau kami dapat ke Kupang, kami akan belajar semua penimbangan elektrik dan lain sebagainya, supaya kita bisa tahu persis masalah itu. Tapi harapan saya, hal yang tadi saya sampaikan itu coba tolong dilakukan. Kita bikin penelitian, analisa. Saya pikir tenaga bidan punya ilmu tentang itu. Analisa kayak contoh, kalau basic saya kan guru. Kalau hari ini anak-anak tidak cerdas, kan saya ada analisa beban mengajar segala macam, analisis atau penelitian tindakan kelas dulu. Kalau kita masih bangku pendidikan begitu, penelitian tindakan kelas. Kira-kira karena sampai anak di boro-boro ya, sampai strategi pengajaran kita yang salah. Mungkin kita lebih monoton atau lebih ceramah segala macam. Coba sekali-sekali kita rubah model pembelajaran. Kita belajar sambil diskusi atau bermain sambil belajar, atau mungkin cari suasana-suasana yang lebih menyenangkan, supaya anak-anak ini bisa dirangsang untuk bisa jadi pelajar yang baik dan bisa menyerap segala informasi yang kita berikan. Lalu yang berikut itu tadi soal